sekarang sudah memasuki bulan Maret dan kita akan mulai pembelajaran baru kita tentang intimasi atau kedekatan kita dengan Tuhan. Selama 1 bulan ini kita akan terus belajar tentang hal-hal yang dapat kita lakukan agar kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Hal yang pertama yang akan kita pelajarin hari ini adalah tentang doa. Oleh karena itu, kalimat komitmen kita di minggu ini adalah aku mau menyampaikan doa-doaku kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Sekali lagi ya, kalimat komitmennya adalah aku mau menyampaikan doa-doaku kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan akan mempererat hubungan kita dengannya. Yuk adik-adik Impe Kids yang mau jadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus, kita sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu pujian berikut ini. Your feet, you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it, how low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on! Hai guys, welcome to Impe Kids Online. Perkenalkan, nama aku Zi. Langsung Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Miss Pia nih. Hai Zi. Hai teman-teman yang di rumah. Kita mau ngobrolin apa sih Zi hari ini? Aku punya pertanyaan nih, Miss. Apa tuh pertanyaannya? Berapa kali sih seharusnya kita berdoa dalam sehari? Oke, ini pertanyaannya bagus nih. Tapi sebelum jawab,
Miss mau tanya dulu, kalau kamu berapa kali kamu berdoa sehari? Pagi, Pagi. makan, Makannya berapa kali tuh? Makannya banyak. makan siang, makan malam, Terus sama makanan makanan di sekolah. Terus habis itu apa lagi? doa malam. Doa malam. 5 kali. Berarti 5 kali. Oke. Nah, tapi kalau orang lain mungkin beda. Siapa tahu ada orang yang makannya 5 kali. Habis itu mungkin kalau di sekolah mau mulai pelajaran berdoa nggak? Iya, Nah, berdoa. Mau pulang sekolah iya. berdoa. Berarti udah berapa tuh? Udah 7. Tapi setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin 5 kayak Z, ada yang mungkin 7, mungkin ada yang 10. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, doa itu apa? Apa menurut di doa itu? Ketika kita tutup mata, lipat tangan, kita sedang ngapain? Kita lagi ngobrol, kita lagi ngomong sama Tuhan. Nah, sama seperti ketika kita ngobrol sama orang-orang lain nih. Contohnya ketika kita ngobrol sama bestie kita. Kamu punya bestie? Siapa namanya bestinya? Asyai, Madeline, ada lagi nggak? Kelin, siapa gitu? Aduh, banyak banget ya. Masih banyak. Oh, banyak banget bestinya Z ya. Nah, kalau Z ngobrol sama bestinya Z, dihitung nggak sehari berapa kali ngobrol sama mereka? Nggak hitung. Nggak hitung. Yang di sekolah berapa? Pulang teleponan lagi nggak? Kadang-kadang teleponan lagi. Itu juga masih ada lagi. Coba berapa puluh kali ngobrol sama bestie ya kan? Nah, kalau doa itu adalah ngobrol, kan kita setuju. Ji, setuju nggak sama Miss? Setuju dulu nih. Setuju nggak sama Miss kalau Tuhan itu bestinya kita? Setuju. Nah, berarti kalau kita doa tadi adalah ngobrol sama Tuhan, ya seperti kita ngobrol sama bestinya kita. Kita bisa berapa puluh kali pun ngobrol sama Tuhan juga boleh. Kita nggak selalu harus dengan doa yang kayak Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Harus selalu kayak gitu. Mungkin kadang kita berdoanya gini, Tuhan Yesus, aku mau makan, berkati ya makanan aku. Atau misalkan kamu pernah nggak lagi ulangan, terus habis itu nggak bisa ngerjain, terus habis itu berdoa, pernah nggak? Pernah. Kayak Tapi doanya nih. doanya dalam hati. Tapi terutama pas soalnya karena kan Lagi ulangan, bener banget. Bahkan ketika kita bicara dalam hati, kita bilang, Tuhan Yesus, ini susah banget, aku lupa yang kemarin. Meskipun kita nggak tutup mata, meskipun tangan kita nggak lipat tangan, nggak seperti ini, kita juga sedang berdoa. Karena doa itu kita ngobrol sama Tuhan. Nah, supaya kita lebih ngerti tentang doa, kita mau saksikan firman Tuhan pada minggu ini. Bye-bye. Bye. Shalom adik-adik Impact Kids. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan dan belajar memiliki fokus yang benar dalam kesetiaan kita di dalam Tuhan. Untuk itu, yuk kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa dan mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan hari ini. Tuhan, sebentar kami mau dengar-dengaran firman Tuhan tentang fokus kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Dalam ayat Alkitab ini, Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang pengemis yang bernama Lazarus dan seorang yang sangat kaya. Di dunia ini kebetulan mereka sangat berbeda. Si orang kaya selalu memakai baju yang bagus dan juga sering berpesta. Sedangkan Lazarus dengan baju yang compang-camping terkadang hanya menunggu makanan sisa dari orang kaya itu. Pada suatu hari, kedua orang ini sama-sama meninggal. Namun ternyata mereka juga mengalami dua hal yang bertolak belakang sama sekali. Yang pertama, si orang kaya itu disebut menderita sengsara di alam maut. Sedangkan Lazarus duduk di pangkuan Abraham di surga. Orang kaya ini pun memohon kepada Lazarus untuk membantu dia. Tapi Bapak Abraham berkata bahwa ini adalah saatnya Lazarus menikmati segala yang baik di surga. Karena seumur hidupnya dia sudah menderita. Sedangkan orang kaya itu menderita karena seumur hidupnya sudah menerima segala yang baik.
Nah, dalam cerita ini kita bisa belajar bahwa kekayaan yang kita kumpulkan di dunia ini tidak menjamin apapun kondisi kita saat sudah meninggal nanti. Apakah berarti kita harus menjadi pengemis dan hidup menderita seperti Lazarus? Bukan juga adik-adik, tapi Tuhan mau kita berfokus kepada hal-hal yang benar. Apa sih hal-hal yang benar itu? Tentu saja hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Ini bukan tentang menjadi kaya atau miskin di dunia adik-adik. Tapi jika hidup kita setia kepada perintah Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan, ada upah besar yang sudah Tuhan siapkan untuk kita di surga nanti. Anak Tuhan yang setia kepadanya pasti mau terus melakukan apa yang Tuhan mau. Nah adik-adik, kalimat komitmen kita minggu ini juga mengingatkan kita untuk itu. Mari sama-sama kita ucapkan sekali lagi ya. Aku mau berfokus pada perkenanan Tuhan atas hidupku. Minggu ini ayat hafalan kita yang mengajarkan untuk memiliki fokus hati ke arah harta yang benar. Ayat ini diambil dari Matius 6 ayat 21 yang berbunyi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku dengarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku lakukan. Bukan dari games, TikTok, Instagram, YouTube apalagi takkan ku dengarkan, tapi dari firman yang Tuhan ajarkan, itu yang ku lakukan lagi. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidupku. Bukan nilai dunia yang aku kerjakan, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku dengarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku lakukan. Bukan dari games, TikTok, Instagram, YouTube apalagi takkan ku dengarkan, tapi dari firman yang Tuhan ajarkan, itu yang ku lakukan lagi. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidupku. Bukan nilai dunia yang aku kerjakan, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidupku. Bukan nilai dunia yang aku kerjakan, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah adik-adik, itu dia ibadah kita untuk minggu ini. Yuk, semua yang sudah mengerjakan aktivitinya boleh dikirimkan ke nomor call center di bawah ini. Adik-adik, minggu depan kita akan kembali beribadah dalam Impact Kids Online di jam 8 ya. Jangan sampai ketinggalan karena kita masih akan melanjutkan pelajaran tentang kedekatan kita sama Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Bye-bye, God bless you.